Nggak suka diikat itu masalah kewanitaan. Oh kata saya. Oh grupnya grup kewanitaan. Ibu Masmirah, Ketua Majelis Taklim Ibu Robiyah, Ustadz setempat Bapak Ustadz Dahlan. Betul ya? Kita doakan guru-guru kita, para pengurus majelis, orang tua kita, mudah-mudahan miliknya ditambah. Pak Ustadz Dahlan rezekinya ditambah. Bininya solehah. Bawaannya dan nama aja sama saya baru ketemu juga solehah. Ibu-ibu saya doain, Bu. Ibu yang amin ya. Amin. Bentar ya. Ya Allah lindungi kami. Amin dua sih belum. Ya Allah lindungi kami dari godaan COD Sopi. Ya Allah jaga kami dari lajada Tokopedia. Lindungi juga suami kami dari godaan pelakon. Kalau masih mainin janda, suami kami kau ambil saja. Kayaknya saya ditakal nih bener. Sobat satu Allah. Bu, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu sehat. Kenapa saya doakan sehat? Survei membuktikan perempuan rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena kebanyakan makan janji-janji manis. Waktu muda ya Masya Allah dirayu sama calon suaminya. Oh Sarwiti. Agak-agak. Oh Sarwiti. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh Sarwiti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Rayuannya pas sudah kawin mau kagak tuh laki cuci piring. Ini termakan janji-janji manis. Kemudian bapak-bapak, ada berapa Pak ya? Saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bahwa bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Serius, di Balaraja di tempat saya itu kebanyakan janda daripada duda. Kenapa? Karena laki-laki banyak dimarahin. Oh, berwe. Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul? Kerja dimarahin sama bosnya, betul? Pulang kerja dimarahin sama istri. Apalagi bulan puasa, Masya Allah, suami ya pulang terawih pengen makan kue. Itu kan ada kue gegetas, tau kagak? Gegetas, ranginang ya, akar kelapa. Jago bener orang Indonesia, akar kelapa dimakan, beton dimakan. Suami pulang terawih ngambil akar kelapa, ada bininya datang. Kenapa tak? Buat kemarin. Ya udah, ngalah aja laki mah. Ke kulkas ceritanya. Di kulkas ada bikola. Ibu tahu nggak ada bikola? Temennya Coca-Cola ya? Bikola pengen minum, mau diminum ya. Itu bikola dapat arisan tuh ya. Arisan bikola. Datang lagi aja bininya. Jangan dibuka. Kenapa tak? Buat lebaran. Ngalah aja laki mah ya. Mau
bininya pakai lepis cerita dia. Baru diselarain tuh. Jangan dibuka betul. Allah. Kenapa, Bu? Oh, besok. Tukang san antar nah. RT ada nggak RT? Ada RT. Ada bininya RT. Kagak ngapa-ngapa kita kerja. Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT diberikan umur panjang dan barokah. Amin. Amin ya Rabbal ya. Amin. Karena RT mah susah, betul. Kalau kagak dapat BLT yang dimarahin Pak tetangga ada yang cerai yang dipanggil pasti Pak ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak yang di orang tukang son. Jadi son enak banget nih, serius. Son yang mantap ini ya. Punya apa ya? Udah. Pokoknya sampai yaumil kiamat sonnya ini aja. Mudah-mudahan tukang son panjang umur. Masuk surga. Nanti di surga jadi tukang son juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir di sini ibu-ibu manusia yang bersyukur apa tidak? Insya Allah. Ciri orang yang bersyukur itu adalah wasana'u 'ala ni'amihi wal 'amalu bi ta'atihi. Ngerti apa kagak, Pak? Kagak. Wasana'u 'ala ni'amihi, selalu menyebut nikmat Allah. Sana'u 'ala ni'amihi, menyebut nikmat Allah. Alhamdulillah di depan ada kue, ada salad. Ini salad kayak punya laki gua. Ada kacang, ada alhamdulillah. Gitu aja tuh, alhamdulillah gitu. Kalau mau makan juga Bismillah. Ini namanya ciri orang yang bersyukur. As-sana'u 'ala ni'amihi, selalu menyebut nama Allah. Wal amalu bi ta'atihi, beramal untuk taat kepada Allah. Punya duit 100.000, ya, ada kotak majelis taklim lewat, jangan dilihatin aja, Bu. Woi, isiin goceng. Isiin 10.000, 2.000 lah gitu. Ini namanya orang bersyukur. Wal amalu bi ta'atihi. Ustaz gimana? Alhamdulillah, tapi kagak pernah sedekah. Urunan majelis taklim kagak pernah, mushola kagak pernah, iuran ente kagak pernah. Walhamdulillah yakunu illa bilisani. Alhamdulillah doa mah la yakunu illa bilisani, tidak termasuk syukur illa bilisani, kecuali hanya di mulut saja. Mendengar kagak? Pura-pura ngobrol aja kalau ngomongin sedekah mah. Kalau ngomongin duit mah tadi kenceng, pas ngomongin sedekah pura-pura ngobrol aja. Nah itu, Bu. Intinya sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Karena apa? Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Gua mah nanti aja ngajinya kalau udah punya mobil Innova. Betul. Udah punya mobil mau boro-boro, kacanya kagak dibuka, lewat rumah tangga juga ya. Betul ya. Apa namanya? Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, tidak akan mampu bersyukur dengan nikmat yang banyak. Kalau suruh milih, ibu mending punya gelang tapi kagak punya tangan. Apa punya tangan tapi kagak punya gelang? Ya itu membuat milih pengennya. Punya tangan punya gelang mau milih, ini mau milih. Kalau suruh milih, mending punya tangan
tapi kagak punya gelang? Apa banyak gelangnya tapi kagak punya tangan? Punya tangan walaupun belum punya gelang. Begitu. Ibu mending punya kalung gede tapi kagak punya leher. Apa mending punya leher tapi kagak gablek kalung? Punya leher. Betul ya. Mending punya laki tapi kagak gablek duit. Apa banyak duitnya tapi kagak gablek suami? Ibu ke pasar diantar suami tapi kagak dikasih duit. Mending kagak diantar tapi dikasih duit. Kagak diantar tapi dikasih. Berarti suami kagak penting-penting amat, yang penting mah tinggal yang di atas melongo aja. Bini gua ternyata, masya Allah. Hidup rumah tangga jangan semata-mata hanya duit, jangan semata-mata apa hanya duit. Saya yakin yang di sini ini lebih besar cinta, betul, betul. Cincin dan permata. Allah Akbar. Waktu masih pacaran sama apa? Coba ngomongnya gini. Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan, rayu mesra dekapanmu. Harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini? Allah, pas sudah kawin beda. Gas habis, betul. Anak pengen beli LKS, betul. Listrik habis, nut aja. Ngomongnya gimana? Tuh aduh pusing, nggak punya. Tuh aduh puyeng, mikirin lah. Semoga yang hari sini Allah berikan rezeki yang melimpah, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli rumah, kebeli mobil mewah, punya harta yang melimpah. Jangan lupa bagi-bagi saya. Amin, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Oke. Sebelah sini cinta? Sebelah sini? Kalau saya bilang siap hadro. Ayo. Woi, jangan main HP aja. Ya. Tunggu. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asani wa rajiat fataya jiratan alami buhailal judi wal karmi. Ya Rasul salamun, ya Rabbi asani wa
Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca sholawat, ingin bahagia dunia akhirat, rajin-rajin baca sholawat ya Rasul, salamun ya Rabbi, sani wa daroji akwadaya jiratan, ya uhailal judi wal karomi ya Rasul. Ini saya mau lihat duit sama Tasya katanya, sama Tasya DA dan tawa aja lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih tugas ini, wih pakai request segala. Biasanya request kok beda ya? Bener kagak? Oh, request segala ini. Temanya keutamaan ibadah di bulan Rajab. Oke, siapa takut? Minum dulu tapi ya. Di bulan Rajab itu, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang diharamkan. Jadi di bulan Rajab ini luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, di bulan Rajab itu adalah bulan pertama dikandungnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu bulan Rajab. Kalau bahasa Sunda mengandeknya, ngandek. Ngandek. Ini ada orang Sunda nggak di sini? Tidak. Ada ayahnya? Orang Jawa ada? Enggak. Iya, perumahan mah harus bisa berbagai macam bahasa. Jawa, Sunda, karena kita hidupnya di Pulau Jawa, terutama DKM atau Haji Staklim. Ini harus bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda. Soalnya ada kasus DKM orang Jawa, jamaah orang Sunda. Iya, waktu sholat Jumat sendalnya ketuker. Si orang Sunda jamaahnya ketuker. Bilanglah sama DKM, Pak DKM, sendal kula pahili. DKM-nya kagak bisa ngomong Sunda, orang Jawa kagak bisa ngomong Sunda. Kata DKM tadi, oh ya udah ntar saya diumumin supaya kepada yang namanya pahili balik lagi ke masjid karena sendalnya ketuker. Orang pahili dan ketuker. Makanya harus bisa Jawa Sunda. Saya mah salut sama orang Jawa itu. Orang Jawa itu cerdas. Betul. Buktinya presiden itu banyak orang Jawa cerdas. Orang Jawa mah jangankan apa-apa ya. Apa? Ini endas kan? Endas. Siapa yang orang Jawa ini? Bener nggak endas ya? Ini wetang ya. Jadi laku. Endas itu wetang. Tapi di saya ada yang berantem orang Sunda sama orang Jawa gara-gara sayurnya di Jukutan. Sayurnya di Jukutan. Sayurnya Jukutan, di Jukutan. Tahu Jukutan ya? Rumput Jukutan. Disuruh di Jukutan, suruh diambil. Sayurnya Jukutan. Sayurnya ambil, malah di Jukutan ke orang Sunda. Kasih rumput. Marah, berantem maksudnya. Jemaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab ngandeknya Kanjeng Nabi Muhammad di kandungan Ummina Siti Fatimah.
Siti Aminah. Jadi kalau dihitung saya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bisa dia coba gitu, bisa nggak? Rajab, bisa? Rajab, Ruah, puasa, Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Safar, Mulud. 9 bulan. Kanjeng Nabi dilahirkannya bulan Maulid, tanggal 12 Rabiul Awal tuh. Ngadegna Ummina Siti Aminah di bulan ini, bulan Rajab. Ini bulan pembawa kemuliaan. Kagak ada yang namanya bulan Maulid kalau nggak ada bulan Rajab. Nggak ada Maulid Nabi kalau tidak diawali dengan Rajab. Maka Rajab itu luar biasa. Ada hadis Nabi yang mengatakan bulan Rajab itu ya amalannya yang pertama itu baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina coba ya. Ibu, ayo ikutan. 1, 2, 3. Ayo ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balikna hadroh ya, ada hadroh, ada marawis, ada qasidahan, band tabok, ya kan? Ibu-ibu paling favoritnya band tabok, iya. Luar biasa. Band tabok itu adalah grup musik yang paling ikhlas. Coba bayangkan, ada 10 orang dibayar cuma 200.000 sama yang hajat, bagi-bagi sudah 20.000. Undangan gocap, aku tekor 30.000. Saya ini korbannya, saya dulu vokalis band tabok, saya vokalis. Berhubung tekor aja saya berhenti, dimarahin aja sama istri saya. Mending sekarang jadi penceramah 5 juta juga sendirian aja. Mana panitia? Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Luar biasa band tabok. Nih, ciri khas band tabok lalala. Betul? Pasti kalau kagak ada lalala kagak mantep. Ya, benar kagak? La 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 berkibar jilbamu di setiap waktu. Kagak mantep kalau kagak ada lalala. Betul? Yang kedua, yang ketiga, band tabok itu ciri khas narinya pasti kayak gini, nggak ada lagi. Dari saya bocil sampai sekarang ya, narinya kayak gini, ininya dipegang di depan dada. Ih, bener nih, gini, narinya kayak gini.
berposidah kayak gitu stres. Gak pernah ada, betul? Yang keempat, ciri khasnya itu komandonya dikecrek. Kalau kecrek turun berarti belum berhenti. Mau 3,5 jam gak bakalan berhenti. Kalau kecrek belum iya, kalau kecrek udah baru. Betul kan? Kebetulan yang pegang kecreknya bolot. Udah disikutin gini. Sampai ceper kan 3,5 jam nggak berhenti ada geledek baru berhenti. Makanya kalau berupa sidahan yang pegang kecrek jangan yang udah lanjut lagi ke rojak. Itu masalingan aja ya Bu ya. Jangan dianggap ngaji apa namanya, jangan dianggap ngaji bolot ya, salingan aja. Kemudian bulan Rajab juga disunahkan puasa. Dapat berapa puasanya Bu? Ganjil ya, kan? Ganjil, jangan disemuain, jangan 30 jangan ya. Ya, bedain dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan jangan disemuain, ganjil aja. Ya. Saya juga dapat 3 doang. Tapi juga nggak apa-apa, betul? Nggak apa-apa, betul, nggak apa-apa, ya, betul. Yang penting ini apa namanya ya, pemanasan, pemanasan untuk nanti tubuh kita tidak asing ketika pelaksanaan bulan Ramadan yang wajibnya itu harus, betul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Rajab juga ada satu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kapan itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu bisannatil wahidatal asrotah. Nabi diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah bisannatil wahidatal asrotah dalam tahun 11 kenabian. Berarti Nabi diangkat, Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi berapa tahun? Berapa tahun umurnya? 40, betul. Tepuk hebat. Masya Allah, barokallah, dia hebat. Nanti ngajinya kagak tidur, yang lain tidur aja. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Umur 40 tahun ditambah 11 tahun itu hijrah, berarti 51 umur segitu Nabi Isra Mi'raj. Jamaah alhamdulillah. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, apa yang terjadi luar biasa. Nabi bertemu dengan beberapa nabi seniornya di langit pertama.
selfie, di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Suami pengen kopi, malah tidak dilayani. Salim saling iman wal ali wal biman wal ali biman. Kalau nolong orang pasti pakai selfie, di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story, nungguin komen, sibuk ngebalesi, padahal nolongnya cuma sebungkus sarimi. Saling iman Sholli wa salim iman madawal ali wal biman wal ali wal biman. Ada fenomena zaman sekarang, ibu-ibu ya mainannya medsos betul. Anak sakit, mukanya diobatin malah dipoto, cekrek kecayangan mama. Hati-hati. Orang zaman dulu kalau sakit ya, Bu Haji ya, dikasih bawang ya, dikasih asam gitu ya, palanya. Ini mah di posting, cekrek, cepat, cembung kecayangan mama. Ada kambing lahir di posting. Tuh ibu-ibu. Jamaah, jamaah. Kita lanjut ke peristiwa bulan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan sampai ke mendapat perintah sholat, melihat berbagai macam ibroh, berbagai macam fenomena banyak. Tapi saya bahas dua aja. Yang pertama, kalau kita baca kitab namanya kitab Dardir, tidak apa-apa. Kitab apa? Kitab Dardir, kitab Isra Mi'raj, kitab Dardir. Di situ diterangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj melihat ada orang yang baina aidihim lahmun nadijun wa lahmun akharu khabisun. Di antara kedua tangannya ada daging. Baina aidihim lahmun nadijun wa lahmun akharu khabisun. Daging yang di kanan itu daging yang matang. Daging yang di kiri daging yang busuk. Jangan ngebayangin daging yang macam-macam, itu aja udah. Daging yang kanan matang, daging yang kiri baina aidihim lahmun nadijun wa lahmun akharu khabisun. Ternyata orang itu makannya bukan daging yang matang, malah daging yang busuk. Ini kenapa, fenomena apa? Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang punya istri yang halal tapi nyari daging yang haram. Selingkuh. Punya suami yang halal tapi suka nyari berondong. Awas. Ternyata orang yang seperti itu nanti ketika di akhirat
ibrohnya itu diperlihatkan bahwa nanti di akhirat di neraka makannya makan daging yang busuk. Oi, oi, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Makanya jaga suaminya, betul. Jagalah suami, jangan kau. Allah. Bu, kalau kita baca kitab, namanya kitab Adabul Mar'ah, namanya kitab Qurratul Uyun, ya, namanya kitab Ukul Ujian. Nah, kewajiban istri pada suami, ada kewajiban suami pada istri. Nih, kalau suami pengen betah di rumah, kata kitab itu yang pertama adalah qani'atan bima razaqallah, merasa cukup dari pemberian suami yang diberikan Allah. Merasa cukup, qani'atan, qanaah, merasa cukup. Terima suami gaji 600.000 pengen ngeri di PCS. Halibu salakinya randu itu. Aduh, masya Allah, akhirnya saking kepengennya nurutin keinginan istri. Aduh, suami pagi-pagi makannya cuma pop mie, siang-siang Nutrijel, malam-malam minum promah doang. Saking pengen memenuhi kebutuhan istri, ngeridit motor PCX-nya lunas selama 3 tahun, suaminya mati. Kelaparan. Maka istri itu harus qani'atan bima razaqallah. Suami juga punya perbandingan. Kalau istrinya baik, qanaah, nurut, cakep, masya Allah, kagak bakalan nyari yang lain, betul. Dia juga punya otak, betul. Kemudian yang kedua, wa tadbiru baitiha. Nih, suka ngerapihin rumah. Lah, wa tadbiru baitiha, ngerapihin rumah. Rumah jangan acak-acakan. Bukan mewahnya, bukan, tapi indahnya. Betul. Bu, ini masya Allah kan ya, mohon maaf, di ruang tamu ada BH, ada segitiga. Di sini semua. Pas suami pulang bawa temennya, temennya, wah saya beri banget nih, pasti nomor 58 nih. Suka ngeberesin rumah, rapiin rumahnya, betul. Pengalaman kayaknya beda ketawanya. Mantan RW bendak. Bu. Kemudian kita juga harus nurut sama suami. Memang rumah tangga itu kewajiban suami, ya, cari duit kewajiban suami. Nyuci baju suami, serius, benar. Nyuci baju suami, masak suami. Kewajiban istri cuma satu doang, nurut sama suami. Kalau kata suami, neng masak, neng nyuci, jangan cuma ngelawan, betul. Satu doang, istri mah nurut sama suami. Nah ini supaya rumah tangganya adem, ayem, tentram, alhamdulillah. Jangan suka memberatkan suami. Masya Allah, ini kalau suami lagi banyak duit, orderan lagi banyak, lagi dipercaya sama bos, ya alam baik suami memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Suaminya lagi banyak duit, betul. Pas suami lagi kagak gablak duit, di PHK, dagang cilok kagak laku-laku. Gimana ngomongnya? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, Allah.
dalam perjalanannya menuju langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 dan seterusnya, Nabi melihat ada orang yang ngelel. Tahu ngelel? Meler. Dia sendiri yang gunting. Meler lagi, digunting lagi. Meler lagi, digunting lagi. Dia yang meler, dia yang gunting sendiri. Ini ibrah daripada orang yang suka ngomongin kejelekan orang lah, yang suka banyak fitnah. Allahu Akbar. Wow. Coba tetangga yang dia ngomongin baik, tetangga hajat dia ngomongin. Katanya, ini hajat kalian tendanya kayak gini, katanya dibawainnya 50 juta. Ini banyak amat ya korupsinya. Diomongin, pengantin diomongin, pengantin diomongin. Kata lu, katanya itu bedanya nyerap apa kakak, kata gue kagak nyerap. Diomong-omongin, kagak serasi kata gue, ada hitam, kayak lagi rebutnya aja. Diomong-omongin, digibah-gibahin, betul? Saya juga pulang dari sini pasti diomongin. Yakin saya. Jangankan saya yang kagak suka ngasih duit, lakinya yang suka ngasih duit tiap hari tetap aja dia ngomongin. Betul? Betul nggak Pak? Kenceng banget jawabnya. Korban. Allah, lumayan enak punya laki katanya pintar cari duitnya. Lah, gua juga kan punya laki katanya kerja di Jakarta. Ya laki gua mau kerja di Jakarta, berangkat orang pulang orang. Ini berangkat orang pulangnya juri ya Pak. Iya. Nah ini bro, daripada waktu Nabi Isra Mi'raj melihat orang yang digunting lidahnya. Ini ahli fitnah dan suka ngegibah. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, ketika kita ngaji, ini ngajinya setiap apa nih? Impor amat nih. Hah? 2 pekan sekali, alhamdulillah. Isi dengan kajian-kajian fikih, akhlak, ya, tasawuf, terutama akhlak pada suami, akhlak pada orang tua, akhlak pada mertua, supaya ada peningkatan yang signifikan dalam hal ibadah. Betul? Iya, fikihnya dihaji, kadang-kadang wudu juga kayak gini, kecepak. Allahu Akbar. Membasuh muka itu wajib. Min watadil uduni ila watadil uduni, min mana bin isa'ri rosi ila mutahadakni, harus kena semua tuh. Tuh. Kalau ada kutil 1 meter di sini, itu wajib disetim. Iya. Makanya harus kena semua tuh. Min watadil uduni ila watadil uduni, min mana bin isa'ri rosi ila mutahadakni. Pikir. Mandi junub. Ini kewajiban suami. Kewajiban suami yang ngajarin, bukan kewajiban ustazah, bukan kewajiban ustaz. Ustaz mah hanya disuruh aja, minta tolong. Ustazah hanya suruh aja, minta tolong. Kewajiban suami, baca kitabnya, ada di kitab Fathul Mu'in juga. Wa yajibu alaihi ala tukang bibit. Wa yajibu alaihi wa ayu alimah saroi apidin al wudu'i wa sholati wa ghusl janabati. Wajib seorang suami, mana suaminya? Wajib seorang suami mengajari istri. Apa yang diajari? Kalau wudu'i seperti tata cara wudu, washolati dan tata cara sholat, wa ghusl janabati dan mandi junub, mandi besar. Wajib suami ngajari. Bilangin sama suami itu. Ada siapa? Kata Ustaz Unya, ada kitab Taubatul Mu'min namanya. Ini mah sholat, gak ada tumaninahnya. Tuh sholat kayak 6 lantai. Allah. Gak ada tumaninahnya sholat. Gimana mau sahnya, betul? Allahu Akbar. Hatinya kemana-mana. Ini kajiannya tasawuf. Hatinya kemana-mana. Allahu Akbar. Sholat kita mah ya, sholat kadang-kadang mah hilang duit 10.000. Udah 2 hari, betul? Ada ingat-ingat di mana? Duit gua ya 10.000. Lumayan buat ke pasar malam beli seblak. Allah pas sholat. Allahu Akbar. Duit kemana ya?
Bentar lagi si Madu mau nyamper lagi. Pasar malam lumayan kan 10.000. Allahu akbar. Pas tahiyat. At-tahiyatul barakatuh shalawat thayyibatul. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh, kemarin pakai jajan baru mang sholihin. Baru ini. Ya gitu. Makanya baguskan tasawufnya, hatinya, baguskan fikihnya. Fikih itu yang pertama, terus tasawuf nih bagaimana caranya akhlak. Akhlak tasawuf itu akhlak. Akhlak pada Allah, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama manusia, akhlak pada suami yang utama. Betul? Ini tetangga sama tetangga iri aja. Betul? Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Semuanya. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tadinya waras jadi. Coba kalau ngaji ngitungin jilbab orang aja sih, liatin jilbab orang aja. Allah Akbar, ngaji mah udah 17 tahun, yang banyak cuma jilbabnya doang. Ilmu banyak kagak ada. Gratis. Betul? Kenceng. Ibu-ibu mah, Senin jilbabnya merah, Selasa biru, Rabu hijau, rupa-rupa, suaminya paru-paru. Mikirin beliin jilbab. Allah Akbar. Kalau kita ngaku sebagai orang majlis taklim, orang pengajian, akhlaknya harus dibedain dong. Betul? Akhlak sama tetangga. Kalau ada tetangga sakit, tengok. Ini tetangga sakit dari dulu. Dia anggota majlis apa bukan? Bukan, nggak usah ditengok. Biarin modal juga. Itu mah bukan untuk tetangga, itu mah arisan sakit aja namanya. Tengok, betul. Walaupun bukan guru pengajian, ini akhlak Nabi. Nabi mah orang yang ngeludahinnya. Jadi tengok. Alhamdulillah masuk ini juga. Mudah-mudahan aja kagak pernah ngaji. Ditengok, satu rombongan Ustaz. Assalamualaikum. Dia kan malu ya. Gak pernah ngaji tapi nengok. Insya Allah Bu, doainnya saya. Insya Allah saya mau ngaji. Nah, mantap. Betul apa kagak? Begitu. Ini namanya akhlak Nabi. Jangan suka sirik aja sama tetangga. Tetangga beli berio, dia sibuk beli koyok. Tetangga beli emek, dia sibuk beli peramen. Apa bedanya itu pengajian sama yang ngaji? Betul. Tunjukkan akhlak yang baik. Ini kajiannya tasawuf. Kalau yang tadi fikih, fikihnya yang bagus. Maaf. Di dalam bab mandi junub tuh, yang tadi saya bilang kewajiban suami, maaf nih, ini bukan jorok. Mandi junub ada berapa syaratnya? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama an-niyatu niat. Mau mandi junub harus niat. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardhillah ta'ala kubrai airnya. Jangan kagak niat. Kalau kagak niat berarti mandi biasa. Betul. Mandi mah hukumnya mubah. Ibu kagak mandi 7 kali juga kagak dosa. Tapi mandi junub mau wajib. Harus ada tarekannya, ada kaifiatnya, ada caranya. Yang pertama nih, niat. Tuh. Nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari an jamil badani fardhillah. Ustaz kagak ketemu gua mau bahasa Arab. Kagak ketemu apa-apa, enggak bahasa Arab juga di dalam hati. Saya niat mandi junub. Menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah. An-niyatu fil qalbi wa talaffudu niyatun. Wa talaffudu sunnatun. Niat mah adanya di dalam hati, melafazkannya sunnah. Berarti ibu enggak ngomong kayak gini. Nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari. Sah aja kalau di hatinya. Saya niat mandi junub, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, isolul ma'i ila jami'il badani, mendatangkan air ke seluruh tubuh.
Ini jangan marah ya, mohon maaf nih Piki. Nih, biasanya ibu-ibu yang punya anak 4, maaf ya, susunya lahir. Benar, jangan marah nih. Itu di payudaranya di bawahnya harus kena air. Awas. Di bawah payudara harus kena air. Makanya kalau mau mandi junub sampai dulu. Jangan ketawa. Baju begini. Satu, awas tuh, jangan tulis itu. Biar bawahnya itu kena air. Bener ini, jangan dianggap lelucon nih. Jangan dianggap lelucon nih. Serius ini. Maaf nih ya. Ibu-ibu yang udah punya anak 4, lipatan perutnya itu ada 5. Iya, nenek saya juga iya. Ada 5 nenek saya tuh. Lipatan perutnya. Itu lipatan perut harus kena air. Awas matinya jangan bejebur, saya sambut udah. Itu tidak sesuai dengan fikih. Nih mandinya, awas digibri gitu. Ini serius nih, bukan bercanda ini. Ini bukan lelucon. Digibri gitu ya. Ustaz gimana susah? Makanya kerjasama. Ya kalau mandi junub, suami yang nyiramin, ibu yang ngegibri. Suami ini sangat penting, Bu. Jangan mentang-mentang ini lebih gede gajinya daripada suami, bukannya jadi imam. Enggak usah lagi imam, lu kan gajinya tak cukup. Buset. Awas, suami tetap imam walaupun gajinya lebih kecil dari ibu tuh. Suami itu imam. Dulu waktu ibu masih perawat, surga berada di telapak kaki ibu. Betul? Kaki orang tua maksudnya. Sekarang sudah punya suami, surga ada di telapak tangan suami. Coba cariin. Itu warnanya merah, gambar Soekarno. Surga dia. Jadi harus patuh sama suami terutama. Maaf ya. Suami itu, nih ada yang banyak keinginannya. Ada keinginan cuma satu doang, ngopi. Betul. Ada yang ngopi, kalau nggak ngopi puyeng kepala. Kepala bawah, kepala atas. Puyeng. Makanya laki-laki yang puyeng malah dipuyeng. Ngeluh dua-duanya, kepala bawah, kepala atas ngeluh. Iya, ibu harus apa namanya? Harus tahu bertahun-tahun rumah tangga kagak ngerti keadaan suami. Suami lagi puyeng jangan dulu dikasih gas kosong. Awas. Nih, masalah tahu bijami umuriha menyenangkan suami, masalah tahu menyenangkan suami bijami umuriha dalam setiap perkara. Punya uang, agak punya uang, tetap nyenangin suami. Pulang ceritanya, bawa duit, kagak bawa duit, jangan mana duit. Belum turun dari motor, belum duit, jangan dulu. Cium dulu tangannya, udah, gendeng. Dudukin, ini aja tasawuf, aja akhlak kepada suami, akhlak ini dudukin suami, dudukin, tanya, pijitin, area sensitif laki-laki, paha paling kiri, gini pelan-pelan, sambil ngobrol aja, gimana mas tadi di kantor, terus aja ngobrol, karena ibu itu ya hidup bersama bukan tinggal bersama. Kalau hidup bersama ngobrol, ini punya kesusahan yang ini bantu, ya saling komunikasi. Ini namanya hidup bersama. Kalau tinggal bersama cuma tidur doang bersama, kagak pernah ngomong, kagak pernah ngobrol, kagak pernah ngapa-ngapain, betul? Ini namanya tinggal bersama. Kalau kita hidup bersama, suka duka semua merasakan, betul? Dipijitin kakinya, terus pijitin ke atas pelan-pelan, pikir terus pelan-pelan, awas hati-hati ada ular kobra di situ. Tanya sama ibu gini, abang mau yang mana, kopi apa susu, abang mau ngopi dulu apa abang mau nyusu dulu.
Neng punya kopi kapal api, kalau abang mau nyusul, Neng mau buka dulu. Kaleng susu, bukan? Jangan kemana-mana nih nanti. Kaleng susu. Bu, suami pengen kopi, mana kopinya? Kata suami gini, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suaminya tuh ya, karena kagak dibikin-bikinin nih ceritanya nih ya, kopinya kagak dibikin-bikin. Ini ngomong begini suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Bu, hati-hati suami kalau kagak dibikin kopi nyari warkop, betul? Tahu sendiri warkop apa? Glowing. Glowing. Nyeredek jadi glowing. Ini apa ini? Alisnya gede kayak pagar Kabupaten Tangerang. Akhirnya pas sudah keluar, dipoto, cekrek, di-upload. Ih, siapa dia? Sudah ibu ngomong, cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepaya, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Jamaah saya doakan mudah-mudahan ini pengajian langgeng, disehatkan pengurusnya, jamaahnya juga bertambah, dijadikan manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian demikian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.